Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Munawir beserta Ibunda Khairun Nisa selaku pengasuh TPQ Ar-Raudah yang sangat kami takdimi, yang kami hormati narasumber kita, yakni Ustadz Muhammad Tuhfah Askom. Tak lupa juga santriwan dan santriwati beserta wali murid yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamullah semoga tetap tercurah keharibaan tunjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya esok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, untuk memanfaatkan waktu langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Pembacaan salawat. 4. Sambutan-sambutan. 5. Seminar yang bertema sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran, mengamalkannya. Terakhir, penutup sitip doa. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan bacaan suratul Fatihah agar semoga acara hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Abdul Latif. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maha Besar Allah yang segala firman-Nya. Baiklah, untuk acara yang ketiga ialah pembacaan salawat beserta artinya yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kami yaitu Rania dan Hana. Kepada kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad ansahali abi wa ghabat bi husniha ummi wa arsyadani ustad wal muallimi ummi wa arsyadani ustad wal muallimi lakin faqad amaltun nusha wal irsyada walam akun mudghiyan usdan min aifami wa anzaltu li kulli hububari masala tahu bil adani taghniyatan nasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahku telah menasehatiku, ibu telah mendidikku, dan guru pun telah mengajariku dengan sebaik-baiknya. Tapi aku telah menghiraukan nasihat dan ajaran itu, dan aku tidak mendengarkan ajaran yang keluar dari mulutnya. Kujadikan semua itu seperti angin lalu, bagaikan lantunan lagu yang enak didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan merenungi bacaan salawat tadi, kita semua bisa lebih baik bagi dalam mentakdimi guru dan orang tua kita ke depannya. Amin.
Menginjak acara selanjutnya ialah sambutan yang akan dibawakan oleh guru kita, yakni Ustadz Munawir. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustaz Muhammad Tufah Iskom selaku pemateri, para wali santri beserta santriwan dan santriwati yang telah berkumpul yang kami cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul kembali, yakni dalam rangka seminar yang bertema lebih baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para santriwan dan santriwati, Bapak Ibu yang berkumpul, sesuai dengan tema yang kita bahas, yang kita terangkan nanti oleh materi, yakni lebih baik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarnya. Kenapa Al-Quran yang harus kita pelajari? Karena Al-Quran merupakan kitab umat Islam yang umatnya harus tahu, harus bisa membaca, walaupun tidak sampai kepada artinya, minimallah bisa membaca dengan bacaan yang baik. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mempelajari Al-Quran, kita harus belajar di musola atau masjid atau madrasah yang berbasis agama. Baru kita dibimbing untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini banyak nama, dinamakan Alkitab karena sudah terbukukan. Ada nama lagi namanya Al-Furqan. Al-Furqan artinya yang membedakan dari perkara hak dan yang batil. Itu termasuk nama-nama Al-Quran. Ada juga namanya Az-Zikru, peringatan. Peringatan bagi umatnya yang melakukan pelanggaran agama. Ada juga namanya At-Tanzil, artinya diturunkan. Jadi kalau kita tidak tahu asal-usulnya Al-Quran sebagai umat Islam, bagaimana kita untuk mengerti, menjalankan agama? Al-Quran ini juga dinamakan Al-Bayan, penjelasan hukum, penjelasan kisah-kisah Nabi di dalamnya. Juga dinamakan Al-Kalam, berfirman, wahyu, suhuf, lampiran. Jadi Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus. Bukan Al-Fatihah yang turun pertama kali, walaupun dinamakan Ummul Kitab, ibunya kitab. Tapi yang turun pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang surat yang turun pertama kali. Iqra, disuruh baca. Maka
kita kalau menjadi orang yang tahu, orang yang alim, orang yang pintar, maka harus banyak membaca, membaca. Makanya sampai ada kitabnya mana Iqra. Iqra itu bukan dipegang terus, bukan. Iqra fi'il amar, perintah. Iqra, bacalah. Kalau santri sini kan dipegang terus. Sehingga bekasnya tangannya ini sampai kolot, kertas kolot daripada anak. Pegang terus, tidak dibaca. Makanya banyak membaca. Banyak membaca. Terus ayat surat yang terakhir bukan An-Nas yang terakhir, tapi surat Al-Maidah. Al-Maidah. Insyaallah bunyinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat yang turun terakhir. Turunnya tidak sekaligus, menurut keadaan, menurut situasi yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Terus Al-Quran merupakan kitab atau mukjizat yang paling ampuh daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Karena Al-Quran tidak akan berubah sampai akhir zaman, walaupun ada orang yang ingin merubahnya, pasti itu dijumpa satu huruf atau dua kalimat, satu kalimat pasti diketahui, karena yang menjaga Allah, yang menjaga langsung Allah. Makanya di kulitnya itu di luar la yamassuhu, tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran, jangan pegang Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Artinya apa? Suci dari hadas besar, dari hadas kecil, artinya sudah punya wudu. Selagi belum wudu, tidak boleh baca Al-Quran, memegang Al-Quran. Kalau tidak megang, tidak apa-apa. Contohnya hafal sampean, dibaca sudah ada apa-apa walaupun tidak punya wudu. Terus membacanya harus mempunyai etika. Yang pertama, ketika belajar Al-Quran, kita harus ikhlas atau menghafal. Belajar Al-Quran harus lillahi ta'ala, tidak karena dipuja oleh manusia biar saya dikatakan orang yang pandai membaca Al-Quran, melantunkan suaranya dengan baik. Itu tidak boleh mempunyai niat-niat yang lain. Niat belajarnya harus ikhlas. Tapi kalau memang suaranya bagus, maka dianjurkan untuk memperbaiki pembacaan Al-Quran. Sehingga ada kitabnya namanya kitab tajwid. Itu untuk apa? Memperbaiki baca Al-Quran. Seperti ada lagu soba, lagu nahwan, itu lengkap lagunya. Ini bukan hanya nyanyian yang punya variasi lagu, Quran pun lebih lengkap lagunya. Ada nada rendah, sedang, sampai nada tinggi. Insya Allah anak-anak kita yang belajar di sini, insya Allah nanti bisa membaca Al-Quran bitartil, membaca Al-Quran bilgina, dengan pakai lagu yang dikatakan qiraah. Yang kedua, etika membaca Al-Quran harus apa yang telah dipelajari harus diamalkan. Contohnya sampean menghafal juz 4. Ya, setelah hafal tidak boleh ditinggalkan, harus diamalkan terus, baca terus, bolak-balik baca terus. Yang ketiga, anjuran untuk menjadi zikir. Jadi zikir pakai Al-Quran. Kita diam, duduk, berjalan, boleh membaca Al-Quran untuk zikir, untuk mengingat
selain kepada Allah untuk mengingat apa yang telah dipelajari. Jadi boleh kita sambil berjalan sambil belajar Al-Quran. Keempat, jika kita lupa ayat yang dihafal, tidak boleh, saya lupa. Tidak boleh. Katakan, aku sedang dilupakan. Nah, dia sampai ngojan, aduh, mak lupa kok. Kok lupa ki. Nanti akan datang. Karena yang menjaganya Allah ini. Makanya kita dianjurkan minimal lah, untuk pertama kali kita dianjurkan harus hafal juz amma, juz 30. Ada yang sudah hafal 14 surat, ada yang 10, kemarin ada yang 12, bermacam-macam lah. Ada yang sudah melewati Al-Qari'ah. Berarti sampean sudah berusaha, dan saya mendoakan mudah-mudahan kita diberi ingatan yang tajam sehingga santri-santri di sini tidak kalah dengan orang yang datang dari pondok. Itu tujuannya. Keluar dari sini sudah bisa baca Al-Quran dengan tepat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.